Ya alhamdulillah Mas, saya di Kartosuro itu diamanahi Ya, kepala madrasah Mas. kepala madrasah Ya luar biasa. kepala sekolah lah gitu. Cuma memang ya masih belajar, belum Ya. yang kepala sekolah senior yang pinter ini itu masih belajar, terus ya belajar semua gitu. Kalau teman-teman pada banyak nanya gini Mas, sebenarnya kenapa tuh kok akhirnya memutuskan jualan tuh? Kalau kami kan sudah kerja gitu kan, Ya. mikirnya kan teman-teman. Kalau kami bercandanya gini ya, kami kan karyawan swasta, nggak ada pensiunan, kami nyari pensiunan ya lah gitu. Terus akhirnya dicobalah dulu istilahnya Pak, saya tak coba open PO dulu kecil-kecilan. Ya, pay order aja ya. yang Pay saya. order, tapi kok lama-kelamaan kok luar biasa, maksudnya ya ada aja gitu Mas. Jadi setiap dulu misal di sekolah anak saya misal ada acara orang tua itu kita Ya. tawarkan, oh lumayan ini lumayan, terus kita perluas ke tetangga-tetangga, wah lumayan ternyata akhirnya apa ini aja ya, karena kita gitu cuma kita ketemu kliknya, kita ini nyari teman-teman yang sudah punya usaha, akhirnya kita tanya-tanya sebenarnya harus seperti apa tuh kalau mau bikin usaha. Ya jujur kami belajarnya dari YouTube semua. Oh, semuanya. Termasuk Segobong ini kami terinspirasi juga terkait orang ternyata di YouTube itu yang tentang UMKM itu terkait nasi bakar itu banyak sekali, dan ternyata menurut kami setelah kami mencoba banyak, mau kue ini sudah sebenarnya eksekusinya tuh harus banyak, baru berhenti di belajar di rumah. Oh. Jadi bikin kue enak, tapi berhenti kayaknya nggak yakin deh. Nggak yakin ya? Bikin enak. Nah, ya jujur kami belajarnya dari YouTube semua. Oh, semuanya. Termasuk Segobong ini kami terinspirasi juga terkait orang ternyata di YouTube itu yang tentang UMKM itu terkait nasi bakar itu banyak sekali, dan ternyata menurut kami setelah kami mencoba banyak, mau kue ini sudah sebenarnya eksekusinya tuh harus banyak, baru berhenti di belajar di rumah. Oh. Jadi bikin kue enak, tapi berhenti kayaknya nggak yakin deh. Nggak yakin ya? Bikin enak. Nah kok kebetulan. Halo Sobat UMKM dimanapun Anda berada, jumpa lagi pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada dan selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Kali ini saya sudah kedatangan tamu yang mungkin sangat menginspirasi bagi teman-teman sahabat UMKM semuanya. Selamat datang, bisa ketemu lagi dengan Mas Arif Mas. Oh, Mas Arif ya, oke ya. Selamat datang di podcast pada kesempatan kali ini. Sebagai awalan mungkin ya bisa menceritakan, atau di sini kita sebagai wadah UMKM ya, kita tanya-tanya ke saat ini usaha yang digeluti Mas Arif itu seperti apa? Baik, Mas Silga. Ya. Ya, assalamualaikum sobat UMKM. Gitu ya. Semoga nanti menginspirasi ya yang sedikit ini. Ya. Harapannya tapi Mas. Takut. Ya. Ya, kalau saat ini Mas, saya sama istri itu sedang menggeluti usaha nasi bakar. Nasi bakar. Ya, yang kami kasih branding Mas, Segobong 99. Segobong 99. Kenapa 99 Mas? Ya, kenapa itu? Nah, ini bisa dilihat dari dua sisi. Nah, gimana? Kalau teman-teman yang nakal tuh mesti mikirnya, wah kiyu-kiyu mesti Oh, ya kayak ya, gitu. betul ya, gitu. Tapi teman-teman yang sering ke masjid, wah mesti Asmaul Husna ini. Betul ya. Itu. Kayak istilahnya ya, akhirnya kami mencoba silahkan memandang kami dari berbagai sisi. Oke, ya. Intinya ya ini untuk dinikmati semua. Jadi tidak hanya yang ini, yang itu, yang ini, yang itu, tapi siapapun yang memandang brand kami ini, mau memandang apapun itu memang kami gulirkan. Jadi ketika ditanya kenapa 99, coba kenapa 99, maka kami tanyakan kembali karena biar apa? Gitu. Karena itu tadi akan ada pandangan dari dua sisi orang yang berbeda, dua pandangan yang berbeda, akhirnya ya biarkan bergulir saja. Sebenarnya kami sendiri kenapa 99 ya? Kliknya ketika itu ya 99 gitu. Jadi tadi silahkan siapapun boleh menggulirkan pendapatnya, mau kiyu-kiyu, mau asal berbeda. Tapi intinya semoga semua bisa menikmati sajian kami gitu. Ciri khas dan memang tidak ada ya nama yang sama ya. Ya. Terus ini usaha sudah berjalan berapa lama ini? Ini usaha itu dulu dimulai tahun 2021 Mas. 2021 Jadi kurang Agustus. Tapi memang belum yang seserius sekarang ya, walaupun sekarang belum serius-serius amat ya istilahnya ya Mas ya, tapi sudah ya dari belajar kan. Kami dulu itu awalnya itu sebenarnya kan kami bekerja Mas, saya bekerja sama istri itu bekerja pagi, terus pengen dia belajar usaha apa gitu, terus akhirnya kami belajarnya yang lihat YouTube ya seperti YouTube ini Mas. Jadi YouTube tentang
UMKM, tentang Iya. usaha teman-teman tuh luar biasa ya. Ketika kami melihat tuh ya, ternyata kalau memang usahanya ada itu pasti ada hasilnya. Jadi memang ya semoga seperti ini nanti juga jadi jariahnya Mas Hilga dan tim, menginspirasi teman-teman untuk intinya mau berusaha gitu. Jadi kalau kami dulu tuh nyari apa aja kami mau coba Mas. Oh. Dari mau jualan es, mau Iya. jualan kue, mau jualan apa, ya akhirnya cuma berhenti di ide. Di ide, tanpa eksekusi. Tanpa eksekusi. Akhirnya nggak ada hasilnya gitu. Nah, tapi kan mohon maaf, ini kok langsung sego obong. Maksudnya nasi bakar ya? Apa yang menginspirasi atau mungkin apa nasi bakar aja lah? Atau kalau enggak mungkin pecel lele atau apa? Itu apa itu kan? Apa mungkin jarang pesaing atau mungkin ada saya itu mau nasi bakar tapi saya berbeda dari yang kebanyakan gitu gimana? Ya, seperti saya jelaskan tadi Mas, sampaikan tadi bahwa kok kebetulan pas di nasi bakar ini, karena mungkin ini ya Mas ya, nasi itu kan makanan pokok, jadi Betul. pasti semua membutuhkan, Semuanya, ya. pasti mau lah gitu. Akhirnya dicobalah dulu istri itu nyoba, saya tak coba open PO dulu kecil-kecilan, Ya, pay order aja ya. yang pay pesan ya. order, tapi kok lama-kelamaan kok luar biasa, maksudnya ya ada aja gitu Mas. Jadi setiap dulu misal di sekolah anak saya misal ada acara orang tua itu kita Ya. tawarkan, oh lumayan ini lumayan, terus kita perluas ke tetangga-tetangga, wah lumayan ternyata akhirnya apa ini aja ya, karena kita gitu cuma kita ketemu kliknya, kita ini nyari teman-teman yang sudah punya usaha, akhirnya kita tanya-tanya sebenarnya harus seperti apa toh kalau mau bikin usaha awal-awal tuh. Terus, ya ini akhirnya kita tahapi step by step. Setelah tadi kita ngerasa kliknya di situ, dan kita punya beberapa teman Mas yang kalau kita bilang itu mereka punya di usaha kuliner yang Ya. kalau dia bilang enak berarti kita berani, kita akhirnya gitu kan. Nah, akhirnya seperti kita itu ya. kita cobakan ke mereka itu Trial di mereka. Ya, Contoh seperti apa gitu. berani nih Rep. Nah, ketika dia sudah bilang ini berani berarti ya Bismillah lah gitu ya, walaupun tetap dalam perjalanannya ada yang kurang ini dan itu ya. itu sambil seiring berjalan Apalagi waktu ya. mentalnya kami itu belum mental pengusaha Mas. Istri itu ketika dapat kritikan pertama dari temennya padahal Iya. ini mbak ini itu, Iya. wah stresnya minta ampun itu. Iya, betul. Kita belum punya mental itu Iya, kan. betul. Dasarnya mentalnya masih karyawan itu, terus dapat masukan gitu, kepikiran berhari-hari Mas. Pak ini ya sudahlah kalau saya mencoba. Sebenarnya saya sendiri juga karena baru-baru tahu kayak gitu ya, wah iya ya gitu. Tapi akhirnya mencoba menenangkan. Ya kan pasarnya beda-beda. Kalau dia mau itu ya itu, mau ini. Toh buktinya yang lain juga masih pesan ya. Itu ngedem-ngedem aja sebenarnya. Saya juga kepikiran juga, wah apa ya kan itu namanya juga. Berarti untuk awal itu memang mencoba semua didapat dari YouTube. Iya. Terus kemudian dari mulai tetangga, dari di sekolah anak, terus akhirnya dari situ menimbulkan permintaan. Ya. Akhirnya cocok dari lidah ke lidah. Memang akhirnya itu diseriusin ya. Ya, Karena ya. basicnya itu tadi karyawan. Ya. Nah ini menarik ini. Jadi mungkin kita belum tahu mengulas karyawan apa sih, karena Mas Arief dan istri itu adalah seorang karyawan. Jadi kok kita ulas dulu untuk sego obongnya dulu. Jadi memang untuk awal kali itu untuk rasa itu apakah sudah berinovasi atau cuma baru satu waktu itu loh. Wah, pertama itu baru ayam Mas. Karena Jadi sego obong, nasi ayam. Ya, jadi kalau kita berpikir ya kan, kalau ayam itu kan semua orang mau Betul, ya. ya. Jadi kalau ayam itu kan paling aman lah gitu. Ya. Akhirnya juga istilahnya nyarinya gampang, Ya. kemudian ngolahnya juga gampang. Ya, Akhirnya ya. ya awal itu cuma ayam, cuma kita bikin 2 varian. Ya. Ada yang pedas, ada yang enggak gitu Ya. aja. Jadi kalau yang enggak itu untuk mengantisipasi anak-anak. Betul, ya, jadi enggak. Dan memang terbukti permintaan yang nggak pedas itu lumayan Mas, banyak dari SD itu misalnya ada anak mau berbagi di teman Betul, sekelasnya, ya. orang tuanya Ada. mestinya juga Mas 30 nggak pedas dan lain sebagainya itu. Jadi memang tempat ada tempatnya sendiri-sendiri. Terus setelah itu kan masa cuma 2 Ya, kan, kita berdua ya. langsung ngobrol, cobalah berinovasi ya. Kita lihat lagi di YouTube itu banyak ya, ada yang ini itu, tapi kita tuh akhirnya kita coba aja itu Ya. yang menurut kita oke. Ya walaupun kita itu tidak bisa memuaskan kita sendiri, jadi apa yang kita suka belum tentu konsumen ya, suka. ya. Misalkan kayak saya selalu bilang sama istri saya kan mungkin karena perempuan banyak yang nggak suka jeroan ya Mas. Ya, ya. Lah orang tuh pembeli itu senengnya jeroan, saya kan gitu. Ya. Tapi kalau nuruti pengennya kita, ya nggak akan nggak seidealis kita semua kan Iya sih, orang-orang. iya, Nah, akhirnya ya kita coba-coba itu. Sekarang kita punya 5 varian Mas. 5 varian itu jadi rasa apa aja? Jadi untuk
rasanya yang 5 varian Yang itu. pertama itu kan tadi ya ayam pedas Iya. sama nggak pedas. Betul, ayam pedas dan tidak Pedas. pedas. Kemudian kita punya cumi, sambal cumi mas, pakai Sambal cumi. lombok hijau. Oh iya, sambal cumi lombok hijau ya. Ya, terus Nasi yang bakar, ya. selanjutnya yang paling banyak peminatnya itu tongkol mas, tongkol lombok hijau juga. Tongkol, ya. Itu memang permintaannya paling besar tuh sampai sekarang. Menurut kami yang best seller yaitu tongkol itu yang luar Tongkolnya. biasa. Terus sama ada teri sambil matah Oh, mas. teri sambil makan. Kita tuh coba mikir gini, kalau remaja, anak-anak muda itu sekarang senengnya apa tuh? Kita Iya, mikir iya. remaja kan senengnya yang gitu-gitu ya mas ya, Iya. sambal matah lah, Iya. inilah itu. Ah, Tapi yang level-levelan. cuma kalau dulu kita pakai daging sapi, kalau sapi nanti produksinya terlalu mahal, Iya. kemudian akhirnya harga jualnya terlalu mahal. Tuh. Akhirnya ya yang kita segmentednya ke remaja tadi pengennya yang modern, tapi kalau produknya terlalu besar nggak laku, akhirnya kita coba dengan teri, ternyata cocok dan ya lumayan juga, peminatnya juga bagus. Pangsa pasarnya memang Iya. ada dan kebanyakan remaja ya. Ya memang. kalau yang sambil mata gitu kan remaja maksudnya. Betul. Itu terus pertama kali emang untuk varian rasa itu memang tes pasar atau inovasi sendiri, terus gimana ya ini mau dipasarkan atau gimana, apa langsung ini coba dulu terus kita bagikan promo atau gimana untuk Kalau yang kemarin pengalamannya? kita kebagiannya ke teman-teman deket dulu, Oh, Mas. teman dekat. Sama orang yang kita rasa oh dia bagus nih di masak memasak ini. Ah, kan. iya, iya. Nah, ada teman yang pengusaha di bagian kuliner juga, kita gimana Mas? Wani, kalau sudah wani gitu berarti ya ayo wani gitu kan, karena istilahnya kita sudah seperti mendapatkan ACC dari Iya, bos itu. oke. Didol gitu kan, akhirnya ya bismillah lah gitu. Akhirnya, Bismillah. akhirnya ya kalau sisnya ya, mendapat validasi dari beberapa teman. Recommended-nya Ya, itu jadi akhirnya memang kita lebih coba, pede. ya. Lebih pedenya itu dapat nih. Lebih pede karena kalau nggak kita gitu kan ya, wah jangan-jangan pas nggak laku kan akhirnya kita mikirnya kemana-mana. Iya, tadi ya. Oh jangan-jangan gara-gara saya sok ini sok itu dan lain sebagainya. Betul. Tapi akhirnya kalau ketika kita mendapat validasi dari teman yang kita rasa itu memang juga expert di bidang itu ya bismillah gitu aja gitu. Ya memang ya modalnya bismillah Mas. Iya, semuanya nanti yang mana terus ini saya lihat Mas, kemasan memang seperti ini ya. Mungkin Iya. saya yakin mungkin dari awal tidak seperti ini. Iya. Nah, itu sampai berinovasi jadi bikin seperti ini. Prosesnya kemasan awal itu seperti apa? Kemasan awal kita itu malah pakai tin wall Mas. Ya, Tin wall itu. timbal ya. Kita tuh dulu masih ini Mas, tin wall, kita kasih sayur, kita kasih kerupuk dan lain sebagainya. Iya. Akhirnya harga jualnya di atas 10.000. Oh. Nah ternyata ketika harga jual kita di atas 10.000 itu enggak bagus, Oh, nggak udah bagus penjualannya. Tapi Iya. ketika coba deh kita rubah kemasan, siapa tahu Iya. kalau kita kemarin kan mikirnya tin wall itu menarik, kita kasih Iya, sayur, kasih, iya, tapi betul. ternyata Rapat lah. konsumen itu ternyata juga melihat harga. Pengaruh. Iya, terus akhirnya kita coba pakai kardus ya seperti Iya. ini, cuma masih polos mas awalnya. Masih polos ya, tidak Polos. ukuran seperti ini juga. Sama Iya. polos ukuran seperti ini yang belum bagus. Iya. Varian rasa kita tulis tangan gitu Oh, kan, tulis kita tangan, ya iya. di sampingnya gitu kan. Iya, iya, Ya, iya. terus akhirnya dari itulah melalui itu harga jualnya semakin turun. Kan kita karena kan tetap kemasan mempengaruhi harga ya mas Betul, ya, iya, iya, isinya. kemasan, Akhirnya betul-betul. di sana kita jual aja ini seperti ini, nanti di dalamnya ada nasi bakarnya sama sendoknya, itu kita jual di harga 8.000 sama 10.000. 8.000 sampai 10.000. tergantung rasa tadi Ya, ya. yang cumi aja yang 10.000. Oh, yang Selain cumi cumi aja itu, selain cumi 8.000. 8.000. Masih diangkat, ternyata memang psikologis teman-teman itu kalau di bawah 10.000 itu masih bagus lah. Masih ya. Wah, Apalagi ukuran Jogja. Iya. Harga segitu. make sense lah, 11.000 masuk lah gitu. Masuk, di ya. bawah 10.000 gitu. Karena memang dulu kita karena kemasannya terlalu muluk-muluk di awal itu malah bikin nggak bagus penjualan. Terus akhirnya kenapa bisa jadi ada gambar dan lain sebagainya itu Ya. kami ini nih mas, ya yang pertama tadi masih belajar tadi, Loh, kami punya ini ya segopo. modal irit mas. Mau modal irit. Jadi kita gimana cari di online mas, apa aja yang paling, jadi hampir semua peralatan jualan kita itu mas Ya. ambilnya di online. Online semuanya. Ya mohon maaf ya buat bukan mengajarkan teman-teman untuk tidak meninggalkan UMKM di sekitar kita, cuma Ya. memang kita terbatas modal Terbatas ketika itu. modal itu Akhirnya tadi, ya. kok ya kebetulan sekali di marketplace itu saya search-nya Ya. karena desain kan tetap harus deket kan mas. Saya daerah Jogja, ketemunya di Sleman. Oh, sudah. Dan alhamdulillah harganya lebih miring daripada saya beli pas polos. Oh, lebih terjangkau dan memang kemasannya menarik. Jadi orang melihat itu, saya lihat itu juga tertariknya apa sih ini kok sego obong. Sebenarnya Iya. kalau ini,
dari kemasan, dari mungkin dari packaging itu juga yang mempengaruhi Iya. orang ya. Terus dari sini ada pilihan menunya teri sambel, tongkol lombok hijau, semuanya bisa tercantum. Jadi lebih apa ya? Jadi orang kepengen ingin tahunya lebih. Iya, akhirnya. Ya, alhamdulillah itu. Jadi ternyata ya itu tadi, dan akhirnya kan kita juga istilahnya mayoni tetangga Iya, sendiri betul. karena memang Iya. kami searchnya Jogja juga, dan kok kebetulan harganya paling miring, dan Iya. daripada yang polos dulu ternyata kita dapat lebih murah. Bahkan kalau kita kehabisan nih Mas, kadang yang sudah gini kan, Ya. akhirnya kan kita terpaksa beli yang polos, Polos kan. ya. Harganya lebih mahal. Karena memang belinya kan kalau ini tetap minimal 1.000 Iya, ya piece 1.000 ya. piece ya, 1.000 piece. Kalau yang itu kan paling satuan ya. Kepunanya lebih mahal, cuma ya itu. Ya sebenarnya sebelum ini dulu kita sempat yang polos terus kita kasih stiker. Berkembangnya alhamdulillah sekarang udah seperti ini. Cuma ini besok kita keluar desain baru Mas, Iya, karena desain baru. ada tambahannya. Alhamdulillah sudah keluar sertifikat halalnya. Oh, Jadi alhamdulillah, jadi ya itu mungkin juga bisa semakin menarik konsumen kan. Wah, Ya, sudah ya. aman lah ini Trustnya, halal. kepercayaannya konsumen ya. Karena kemarin sempat ada masukan dari konsumen itu ketika kan kami ini selain buka di rumah, kami buka di ini Mas, setiap hari Jumat, Sabtu, Ahad itu di lapangan Jambidan. Oh, itu setiap Jumat, Sabtu, Ahad, itu. iya. Ya. Terus kami selalu buka di lapangan kalau memang nggak hujan ya, karena di Iya. lapangan kalau hujan yang beli nggak ada, karena kan makannya di lapangan sambil Berarti kalau selain nongkrong hari itu di rumah. online Iya. atau Pesanan kayak online, gitu ya, iya. bisa ya. Karena sudah dari mulut ke mulut tadi alhamdulillah sudah banyak. Oh, akhirnya bisa bentuk pasar, tapi Ya. kalau hari Senin sampai Kamis online, Ya, terus Jumat, Sabtu, Minggu Di lapangan. lapangan Jambitan. Dari Ya. jam berapa itu? Paling jam 5 sore sampai jam 10 malam paling Jam 10 malam. Memang kalau di tempat umum kendalanya cuaca ya. Cuaca. Kita Cuacanya. tempat umumnya nyari yang murah juga Mas. Oh. Modal terbatas tadi. Jadi Ya. yang cuma di pinggir lapangan, kita bangun tenda. Ya. Ya kitanya mungkin nggak kehujanan, tapi kan yang beli kehujanan nggak ada juga kan akhirnya gitu. Ya. Tapi untuk tim sendiri ini berdua sama istri atau selama ini ya? Ya sementara masih sama istri Mas. Oh, iya. Jadi kalau misal kita ada pesanan di rumah itu istri yang masak, istri yang bungkus, saya yang bakar. Oh. Sama saya yang masukin ke kemasan. Luar Nanti saya biasa. yang tugas nganter. Ya, luar Cuma biasa. alhamdulillah sekarang karena alhamdulillah permintaan semakin banyak. Ya. Setiap kita ada sekarang ada yang bantu satu Mas. Jadi Oh, betul. kalau di sini mungkin kalimat dibilangnya tenaga pocokan. Iya, Jadi, betul kalau pas. ya pocoknya dia mbaknya itu bantu ke sini tuh bikin sambel, bikin sambal, bikin ya apa namanya kayak ikan-ikannya tadi disiapin dan sebagainya. Jadi untuk marinasinya segala macam. jadi Pokoknya serabutan lah. ya kerabutannya untuk menyiapkan, ya, saya bantu-bantu untuk persiapan sepekan itu. Nanti ya masih seminggu sekali sih kesininya. Cuma memang itu untuk persiapan 1 pekan itu. Ya walaupun kadang ya masih kurang gitu. Kalau dulu berarti dimulai 2021 ya Mas ya. Itu kalau boleh tahu modal awal sekisaran kalau Iya. bisa tidak disebutkan berapa kisaran, karena memang teman-teman juga mungkin saya tuh kepengen usaha tapi kadang nggak punya modal, tapi kan kita di sini membantu teman bahwasanya Mas Arif bisa seperti ini nggak harus modal yang harus banyak, tapi yang didasari kemauan sama tekad itu tadi. Jadi apa yang dipikirkan itu kalau bisa terrealisasi ya kan Mas, harus sih, karena kalau dipikir terus ya enggak jalan-jalan Iya. gitu Mas ya. Itu berapa itu Mas, kisaran itu? Kalau bilang modal itu karena kami kan masih PO ya Mas. Iya, PO. Akhirnya ya nggak ada modalnya, tahunya modal nyata itu ya tergantung pesanan. Kalau misal gini, Ya. dapat pesanan 20 gitu kan. Iya. Misal cukup ayam, ya kita hitung aja ayam sekilo, Oh. 1 kilo berapa, Iya, iya. beras 1 kilo berapa, kan ini nggak nyampe 100.000 kan Oh, iya, akhirnya. nggak gitu. nyampe. Sebenarnya kalau untuk pesanan yang awal-awal masih kecil-kecil, ketika apa namanya, ketika masih ya POP itu yang Iya. masih memulai benar. Tapi kalau untuk modal yang kami keluarkan mungkin banyaknya ya di alat Mas sebenarnya. Di alat ya, karena Ya, untuk bakarnya, Iya. untuk ini itunya itu. Jadi ya kalau kita bilang investasi lah jangka ya, panjangnya itu di situ. tapi nggak besar Mas. Nggak besar juga? Nggak besar. Kalau misalkan kasarnya kompor itu paling nggak nyampe 1 juta. Iya, kompor satu. bakar itu ya. Nggak sampai 1 juta gas. Ya paling itu aja Mas. Jadi kalau teman-teman mau nyoba nasi bakar gitu ya misalnya ya dengan jumlah mungkin yang belum banyak ya, Iya. mungkin ya 1 juta itu Ya. bisa lah gitu. Ya, Kalau bisa ya. kelasnya cuma open PO dulu ya Mas ya. Ya, Kalau betul, memang ya. kemarin kita buka warung kan akhirnya kita menyediakan piring, menyediakan Ya, gelas dan lain ya, sebagainya kan karena tetap warungnya. ada tambahan. Iya, iya. Dan itu pun kan kami dapat dari PO-PO yang di awal gitu. Karena sebagai teman juga mungkin modal sebenarnya modal di rumah kayak panci wajan itu Sudah ada. kan. Iya. Jadi bisa dikatakan teman-teman semua kalau misalnya mau mulai usaha jangan
harus semuanya serba baru, manfaatkan yang Nggak ada ada, semua. betul. Jadi memang kalau kita belum punya itu ya baru kita usahakan, tapi kalau sudah ada Iya. ya manfaatkan yang ada. Tapi sekarang mungkin pernah nggak untuk pesanan sampai berapa gitu? Ya paling kita yang paling banyak banyak per hari sampai kewalahan lah kayak gitu lah, atau biasanya Jumat mas. Oh, Jumat itu kan Jumat berkah, ada segala Jumat macam. berkah Iya, iya. ya. Dulu pernah satu hari itu ada ini mas, gerakan subuh berjamaah, Ya. ada Jumat berkah. Pas, Terus ya? sorenya kita kan buka warung. Oh gitu ya, Jumat Ya. satu minggu tadi ya. Ya. Jadi gitu kita siapkan dari jam 12-an malam itu bener. Karena kan subuh, nah berarti kan saya sudah betul, bakar jam ya. 3 kan, sudah Benar, bakar. benar, benar. Masaknya sebelum jam 3. Itu sudah yes, katakannya 100 piece gitu ya. Jumat berkah katakanlah rata-rata 200 piece. Ya. Kan berarti kita nggak istirahat Iya, mas. Dari malam sampai pagi, sore masih jualan lagi. Ya. Ya itu kendalanya kalau Jumat tuh kita memang ngejar pagi sama siang. Pagi, siang, ke sore. Akhirnya nanti kalau sorenya itu kalau memang kita udah terlalu capek untuk Jumat Iya. berkah, sudah ketutup lah sama tadi Iya, pagi. pagi. Akhirnya Waktunya libur dulu. buat tidur ya. Libur dulu gimana? Iya, Ya, betul. itu nggak bisa dicontoh juga teman-teman ya. Jadi nanti malah jadi males. Wah ngerasa sudah Iya dapet, sih. tapi ya karena kan kami sampaikan kami pagi sampai siang itu sampai sore masih kerja. Ya. Ya mungkin terbatas tenaga juga karena memang kami itu kemarin sebenarnya kepikiran mau ada pegawai juga mas sebenarnya untuk membantu jaga itu, tapi kok belum dulu lah nanti karena memang ya kami bilang modal terbatas tadi. Sama masih anu sih mas, masih mencoba hitung-hitungannya tadi kan kami juga istilahnya baru belajar jadi biar hitung-hitungannya pas. Dari awal 2021 sampai hari ini mungkin kendala apa mas yang mungkin yang sering apa ya? Oh sorry mas, Apa? 2022 kan 2022, oke. saya yang salah. 2022 Itu 21 masih COVID kok ya. kondisi kendala atau mungkin apa ya tantangan apa yang sering dihadapin gitu mas? Kalau yang paling sering kami hadapi Iya. sekarang karena kami masih paginya kerja ya waktu mas. Waktu ya karena Iya. waktunya yang terbatas Jadi itu ya jadinya kejar-kejaran yang satu kerja itu ya. yang kadang kami sayang itu ini mas, kalau ada pesanan banyak Ya. tapi di waktu kami kerja akhirnya nggak bisa kami ambil kan. Oh, Ya, kan. iya, Iya. Bang. Padahal lumayan bisa. Betul ya. Wah lumayan segini, tapi kadang kan ya nggak bisa, kita sudah kerja, sudah komitmen di tempat lain nggak bisa kita korbankan begitu kan. Betul. Karena betul, ya kebetulan kami ya tadi sampaikan kalau teman-teman pada banyak nanya gini mas, sebenarnya kenapa tuh kok akhirnya memutuskan jualan tuh? Kalau kami kan sudah kerja gitu kan Iya. mikirnya kan teman-teman. Kalau kami bercandanya gini ya, kami kan karyawan swasta nggak dapat pensiunan, kami nyari pensiunan ya. betul. Kan gini. Kerja dari pagi sampai malam tuh istirahatnya tuh kapan Iya. gitu nggak itu. Nah, kita bilang sama teman-teman ya kita kan karyawan swasta nggak dapat Lah, iya. pensiunan, kita Oh. nyari pensiunan nggak bercandanya sih gitu sebenarnya gitu. Teman-teman ya. Kalau kebetulan nggak, karena apa nggak bisa ditinggal tuh karena kebetulan istri saya guru mas. Oh, guru. Jadi sekolah swasta di Jogja, jadi Jogja. guru kan muridnya nggak bisa ditinggal. Betul itu. Gurunya bakar nasi, kelasnya kosong gitu, jadi nggak Oh, bisa. iya. Terus kebetulan muridnya seneng sebenarnya. gitu. Jam kosong gitu ya. Jam kosong gitu. Mungkin muridnya seneng, cuma kan kadang kitanya yang nggak enak kan gitu. Terus saya sendiri kerja di Kartosuro mas, di sekolah. Kerja di Kartosuro. Ya. Tadi mau tanyakan. Jadi teman-teman semuanya ini Mas Arif ini pemilik usaha Sego Obong 99 sekaligus beliau ini dengan suami istri sama-sama bekerja. Istri beliau sebagai guru dan Mas Arif sendiri di Kartosuro ini setiap hari dari Jogja ke Kartosuro masih jualan. Mohon maaf ini dalam tanda kutip masih jualan. Apa mungkin dipertanyakan apa pertama nggak capek atau mungkin kedua apa kurang atau bagaimana? Tapi tadi sudah ada jawaban bahwasanya saya pegawai swasta jadi tidak ada pensiun. Nah, Pensiunan. Jadi, walaupun saya apresiasi luar biasa sih. Kartosuro ini berarti gimana Mas? Di Laju atau ditinggal di Kartosuro? Di Laju mas, naik KRL setiap hari. Setiap hari dari Ya. Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu. Tapi tadi Senin sampai Sabtu, Jumat, Sabtu tetap jualan. Jalan. Luar biasa kan. Jadi mungkin stigmanya di sini tuh bukan karena apa ya tadi itu disampaikan tidak ada pensiun. Jadinya ya mau ndak mau dan harus mau. Jadi untuk masa depannya karena memang sudah komitmen di suatu tempat kerja ya Mas ya. Bisa ditinggal juga. Oh Iya sih, gitu. Jadi kalau dibilang kendala tadi ya mungkin
Waktu Iya. ya. Waktu itu ya. Berarti kalau Mas Arif itu Senin sampai Sabtu, kalau istri Sama, sama. sama. Oh, dari pagi sampai sore ya. Iya. Terus kalau melayani pesanan itu PO gitu? Ya itu tadi akhirnya kita menawarkan waktu yang kita mampu. Jadi misal Mbak buat ini ya bisanya sarapan. Kalau sarapan kan kita antar sebelum berangkat kerja. Iya, betul. Kalau makan malam kan kita antar setelah kerja. Kan gitu. Jadi, Oh, gitu. Jadi saya kan makanya tadi ada tenaga yang bantu kita untuk menyiapkan termasuk topping-toppingnya tadi Ya, kan Mas. toppingnya. Akhirnya kan ketika nanti kita misal untuk pesanan malam tuh pulang kan istilahnya tinggal bikin nasinya, tinggal bakar nasinya kan gitu. Sudah ada yang tinggal dirangkai lah gitu. Pagi juga gitu. Tinggal nyiapkan nasinya karena lauk-lauknya sudah ada tinggal dirangkai. Jadi nggak terlalu ribet sebenarnya. Tapi ya itu akhirnya yang pesanan makan siang itu yang banyak tidak terlayani ya. Atau tidak terlayani. Tapi kalau kami bilang itu hambatan ya nggak hambatan juga karena itu konsekuensi yang harus diambil Iya, sih. memang, gitu. memang itu sih. Jadi kesimpulannya memang kerja jalan, usaha juga jalan, tapi memang ada yang bisa dikatakan kita tidak bisa maksimal di salah satu itu tadi karena waktu atau mungkin dari siang hari pesanan itu tidak bisa Iya. baik. Untuk saat ini ya karena dari 2002 omset nih ya, omset itu bisa dihitung mungkin mingguan atau harian itu bagaimana juga. Kalau harian akhirnya kan mungkin rata-rata satu pekan bisanya ya Mas seminggu ya. dari Senin terus sampai jualan Minggu itu. Ya karena kan kalau Senin sampai Kamisnya kan kita cuma mengandalkan ada pesanan atau enggak. Kalau iya, PO-nya. Jumat dan Jumat mungkin omset pekanan itu sekitar ya 3 sampai 4 juta lah Mas. Luar biasa. Luar biasa untuk di Jogja itu dalam 1 minggu ya, rentang 1 minggu. Ya memang proses awalnya tidak seperti itu ya Mas ya, mungkin ada naik turun, tapi semakin berjalannya dengan Mas Arif ini fokus dan konsisten, akhirnya bisa menemukan pasar. Pasar itu sendiri merespon dengan baik, dengan menciptakan berbagai varian, akhirnya tidak melulu kita idealis dengan menu satu itu aja, tapi berbagai varian dan mungkin ke depan akan ada varian-varian baru ya. Ya, insya Allah. Itu memang sebagai pelaku usaha kita memang harus selalu sedia inovasi tanpa kita harus mentok bahwasanya dengan prinsip mungkin gini aja sudah laku lah, ya udahlah ini aja, tapi kita perkembangan zaman mesti itu akan nanti tersaing dan kompetitor akan lebih di depan kita atau di atas kita. Tadi yang dikatakan Tapi omset loh Mas tadi ya. iya, tapi kan omset nanti kan ke depannya kan semakin itu. Iya, maksudnya Untuk pemasaran tadi ketok tular, Ya. ada digital, ya paling tapi kita belum sih Mas. gimana? Ada Instagram ya. Oh gitu ya, ya Insta- yang kalau sosial media sosial yang media standar ya. ya Instagram. Cuma memang kami juga nggak terlalu mahir bersosial media. Oh, gitu. Akhirnya ya seadanya aja yang kita upload itu. Oh gitu Kalau ya. teman-teman sudah nawarkan buat di ini, Ya, apa di- namanya di Ada jasa, jasanya. konten kreator itu ada sekarang. Saya kok kayak gitu, kayak gitu. Saya nantilah buat yang lain dulu. Saya kan Oh, kadang gitu gitu. ya. Bahkan kemarin itu ada TikTok apa foodgram. Wah itu Iya. temen saya gitu. Iya. Cuma temen gratis. Saya gitu. Iya, Jadi iya. kadang untuk ya mungkin kalau kita nggak bisa naif ya kalau Iya. saya bilang seperti itu nggak perlu ya. Tapi kan sekarang itu memang ya nggak bisa dipungkiri seperti itu bikin usaha lebih bagus. Cuma Iya sih, memang memang itu ya. mungkin tahapannya nanti mungkin akan ke sana tapi belum sampai sana sekarang gitu. Ya mungkin karena ya waktu tadi Iya. karena yang satu apa itu sama karyawan terus ya itu kadang pikirannya mana itu. Kalau Itu. di Kartasura sebagai apa? Kerja apa ini? Jadi kalau ditanya Iya. di Kartosura kerja Mas bantu-bantu sekolahan Oh, saya. bantu-bantu sekolah. Tapi mesti pada masa bantu-bantu di Rewangi Senin sampai Sabtu naik Iya. kereta sih gitu. Iya, betul. Jadi ya alhamdulillah Mas saya di Kartosura itu diamanahi Iya. kepala madrasah Mas. Kepala madrasah Ya, luar biasa. kepala sekolah lah gitu. Cuma memang ya masih belajar, belum Ya. yang kepala sekolah senior yang pinter ini itu masih belajar terus ya belajar semua lah gitu. Belajar. Jadi pengabdian teman-teman. Jadi di satu sisi bahwasanya di madrasah adalah salah satu pengabdian dari Mas Arif sendiri, di satu sisi kan dia ingin mengembangkan usaha yang mungkin nantinya akan bisa juga membantu sesama ya Mas. Jadi Ya. mungkin nanti dari karyawan atau mungkin nanti seperti apa kan kita Bismillah. berharapnya kan maju dan berkembang, tidak stagnan seperti Ya emang ya harapannya tetap
Ya kalau cita-cita saya sama istri, kalau cita-cita jangan nanggung kan gitu. Iya sih. Kita sudah ambil istilahnya jalan ini ya dimaksimalkan, jangan sampai setengah-setengah. Kalau setengah-setengah ngapain dari awal gitu kita. Iya sih, betul Makanya sih. ya cita-cita sebesar mungkin kalau bisa ya. Seperti tadi sebenarnya ketika kita seneng lah Mas, misal walaupun istilahnya karyawan baru satu dia Iya, Mas. Kita yang istilahnya belum settle dengan kehidupan sendiri bisa mempekerjakan orang lain tuh seneng Mas gitu. Ya kan iya, ya, iya. Iya. ya istilahnya kita nggak bisa berbuat banyak tapi setidaknya ada yang bisa kita lakukan untuk teman-teman yang lain juga gitu. Ya. Tuh. Hmm. Semoga kedepannya banyak yang bergabung nanti juga jadi buat bareng-bareng lah istilahnya gitu. Tadi disampaikan juga ada mau apakah mau es teh tadi itu lah itu atau mau pengembangan atau seperti apa itu tadi Es teh. ada kok tadi disebutkan mau es teh dari YouTube segala macam itu rencana. ST itu Iya. lebih dulu rencananya daripada lebih nasi. dulu. Karena kan saya di Kartasura Mas. Iya. Di Solo itu kan ST Jumbo itu udah viral lebih Udah awal viral. daripada Jogja. Jogja kan baru-baru ini Iya, 2023 dulu ya. saya kan jalan Pleret ya Mas nih ya. Iya. Dulu tuh belum ada ST. Saya sama istri udah kepin, udah beli gelas, sudah beli apa gerobaknya, sudah beli alas, sudah tinggal anu lah. Tinggal jualan, tapi yang namanya mentalnya tadi belum mental pengusaha beneran ya. Benar nyari ini, nyari itu. Akhirnya nggak jalan sudah rame. Iya, sekarang udah mana-mana memang baru booming tapi ya Iya, akhirnya- sekarang Jogja kan musim hujan juga mungkin ya yang bisa menurun atau Ya. stabil lah dan pemain sudah banyak juga. Makanya wah kayaknya enggak deh kalau ST. Sudah, ya. Udah banyak. Akhirnya tapi ini Mas, dari istilahnya omset yang saya sampaikan tadi Iya. memang Jumat Sabtu Ahad itu salah satu yang besar ya dari minum kalau kita sampaikan ya, karena kan tetap orang makan butuh minum kan gitu. Betul, Ya memang tambahannya minum itu ya termasuk satu paket gitu ya sama paket es teh. ya. Berarti es tehnya Tetap jalan tapi tetap di warung. jalan, tapi di warung itu ya tidak sesuai Tidak, apa ya? iya, cita-cita. konsep awal. Jadi ada booth kita buka, kita jualan yang akhirnya itu ya. Ini sebenarnya cita-cita ya masih banyak tapi ya Bener. baru sebatas cita-cita. Sebatas cita-cita. Ya kita mau coba eksekusi yang bisa dieksekusi gitu. Kalau jangka waktu dekat ini mungkin ada apa ya rencana usaha apa ini waktu dekat ini atau mungkin sudah ada gambaran pengennya apa atau mungkin malah sudah jalan atau apa gitu. Yang pertama kami utamanya tetap nasi bakar ya Mas Nasi ya. bakar ya. Cuma kemarin ada kerja sama temen Ya. bikin warung nasi Mas, nasi telur. Oh nasi telur ya. Ya, nasi kita telur, sempat buka. ya. Ya, ya. Bagus pas Ya, kita opening pasarnya 3 hari ya. itu ya bagus lah. Cuma memang ada satu dan lain hal yang harus ditunda dulu. Ditunda dulu. Akhirnya nanti ya nunggu waktu untuk buka lagi. Karena kemarin salah satu kita kan nggak bisa jaga sendiri ya Mas ya. Apalagi kalau Jumat, Sabtu, Ahad kita sudah di sini kan nggak mungkin dibagi dua tenaganya. Ya. Akhirnya dari situ kita berpikir ya cari yang jaga gitu. Akhirnya baru dapat. Jadi ya mungkin dalam waktu dekat lah doanya aja gitu. Oke, Itu kita nanti doakan semuanya lancar untuk semuanya. nasi telur nanti Nasi ya. telur, Ya sekarang kan termasuk yang baru rame ya nasi telur ya di Itu mana-mana. kan juga perlu pemikiran, maksudnya nggak asal nasi telur aja deh atau gimana atau mungkin itu apa dari YouTube lagi atau mungkin apa ya yang gampang lah orang kalau nasi telur siapa sih nggak suka Yang kami pikir ini di Jogja itu kan kebetulan kami dapat tempatnya bagus nih Mas, Ya. daerah Jogteng kan oh Jogteng ya tahu. Rame lah ya ya. betul ya kuliner malam itu kan di Jogja baru bagus-bagusnya Mas. Maksudnya bagus-bagusnya itu yang dia berani buka sampai pagi. ada Itu memang baru bagus apa aja lah gitu. Apa aja, Sebenarnya di Jogja itu apa-apa bisa laku Mas. Tinggal sabar sama enggak gitu kan. ya. Terus bagusnya Jogja itu. Terus apa namanya ya kemarin nasi telur coba kita kan tetap ada inspirasi dari nasi bakar apa sih yang kita bawa ke sana itu. Ya. Oh sambal-sambalnya akhirnya kita combine dengan telur, sambal-sambalnya tetap seperti yang di nasi bakar tadi, ada yang sambal cumi lagi, ada yang rica-rica ayam dan lain sebagainya, itu kita combine akhirnya di sana. Tapi memang nasinya kan beda. Nasi bakar kan dia pakai nasi gurih Mas. Ya, nasi goreng. Kalau nasi buat nasi telur itu nasi biasa. Nasi Jadi biasa bukan aja. yang kita bumbu bikin nasi uduk dan lain iya, sebagainya, jadi nasi memang biasa. Nah bedanya di situ. Cuma memang sambal-sambalnya hampir mirip, sama lauk utamanya telur. Telurnya Kemarin sebenarnya bagus sih 3 hari awal opening itu, tapi karena memang setelah itu ada kendala tadi ya ada satu sesuatu dan lain hal gitu ya. Yes. Akhirnya harus kita tunda dulu gitu. Tapi dalam waktu dekat Insya Allah, segera buka. ya, Iya. Insya Allah tuh.
memang ya kalau nasi telur memang apa ya, segmennya itu dari anak-anak sampai orang tua itu nggak ada matinya, memang Jadi sesuai Pak. Jadi Iya. kadang kita tuh mempersulit, aku harus yang sesuatu yang beda atau mungkin sesuatu yang kelihatan wah, atau mungkin sesuatu yang, tapi ternyata Mas Arif nasi telur ya, mungkin teman-teman semuanya setiap hari, siapa sih yang nggak orang dalam 1 minggu itu nggak minum nggak makan telur, nggak makan telur pasti makan, tapi dengan mungkin konsep dengan dicampur tadi dengan sambal dari nasi bakarnya itu mungkin kombinasi yang beda ya. Terus tadi dikatakan tempatnya luar biasa, jadi mungkin bisa cocok anak muda lagi Mas. Ya. Anak muda lagi memang. Sekarang ini nongkrong sampai pagi anak muda. Anak muda semua yang ini luar biasa ini. Ya, memang Jogja ya segmen terbagus ya mahasiswa kan. Mahasiswa iya. Kemudian yang kedua, memang kalau dari saya memang harga sih Mas kalau di Jogja itu. Akhirnya terjangkau dan berarti memang konsekuensi. Kalau saya sering bilang sama istri itu, ya konsekuensinya dari terjangkau itu dan dilirik orang itu ya berarti keuntungannya tidak bisa sebesar yang lain gitu. Tapi melihatnya dari kelanggengannya dan bukan yang bukan yang sekali masuk selesai, sekali masuk selesai. Kan, ya memang itu sebagai apa ya, sebagai masukan buat teman-teman semua bahwasanya kita ambil keuntungan tapi tidak terlalu banyak, tapi kita ambil kelipatannya berapa kali daripada harga mahal sekali itu kan merugikan semuanya, itu merugikan dari tenaga, waktu, pikiran kita, mending kita ambil dikit tapi berkali-kali. Itu konsep yang luar biasa dari Mas Arif, memang ya harus seperti itu ya Mas ya. Ya sebenarnya pilihan kalau itu Mas. Memang saya memang harus, kalau saya dulu sebenarnya punya itu, mungkin terbawa dari saya dulu pernah punya usaha yang suka berhenti juga Mas. Saya dulu punya persewaan alat gunung Mas. Alat gunung, berarti suka mendaki juga? Ya dulu. Dulu waktu dari badan nggak terlihat tapi. Iya makanya kan dulu rental ya alat gunung ya. Karena ya memang dulu bagus-bagusnya 2015 ke atas itu rental alat gunung luar biasa. Berarti sewaktu apa ini? Sewaktu kuliah atau sudah kerja juga? Sudah lulus. Kalau punya rentalnya setelah lulus kuliah. Setelah lulus kuliah. Berarti setelah lulus kuliah tidak langsung bekerja, tapi kerja Mas. Saya kerja dari sebelum lulus kuliah itu udah ngajar. Oh, udah ngajar di Jogja, tapi di dulu. Jogja ya. Terus lulus sambil S2 dulu. Ya. Ambil apa ya, itu bikin rental alat gunung itu lumayan, terutama memang dulu kalau rental alat gunung itu dulu saya bikin bukan karena saya pengen usaha awal sebenarnya Mas. Karena teman saya itu ada yang meninggal karena habis naik gunung nih, alatnya kan ngerental. Mahasiswa kan Mas, kita pas-pasan kan. Wah ini kalau sampai balikin besok sewanya nambah 1 hari. Akhirnya kan naik motornya jadi namanya udah capek, ngebut ngejar waktu, malah kecelakaan dan meninggal. Saya dulu sih cita-citanya wah saya pengen punya rental alat gunung yang bisa dipinjam orang, diambil H-1 dikembalikan ketika memang dia sudah bisa balikin gitu. Jadi jangan mikir denda dan lain sebagainya. Ya sebenarnya itu mengajarkan untuk tidak profesional, cuma akhirnya kan saya melihat dulu siapa yang minjem kan kalau saya gitu. Kalau untuk temen, dan karena saya dulu juga naik gunung, ini tahu kondisi secapek apa sih naik gunung dan lain sebagainya, harus balikin dan makanya, dan ada kejadian dulu sih cita-cita saya kayak gitu. Akhirnya ketika orang misalnya saya makan tenda dulu 40.000 tuh ya saya 30.000, karena saya ngeliat yang naik gunung tuh teman-teman kuliahan dan duit segitu tuh besar bagi mereka karena dari orang tua kan kebanyakan. Makanya mungkin terbawa dari situ juga sampai kesini tuh sama istri. Ini tuh sebenarnya kami sudah dalam tahap banyak orang yang bilang kok nggak dinaikin Mas Mbak gitu. Tapi ya kadang kan itu janganlah masih gitu. Jadi ya pengen aja kita naikin, seneng aja gitu aja kan. Tapi nanti itu harus efek ke depannya. Kita juga nggak mau pertimbangannya karena di orang terus naik selagi kita masih cukup, kita masih mampu bisa berputaran, sini aja ya kan. Dan kami kan bukan pencatat yang baik ya Mas. Maksudnya pencatat yang baik itu karena memang tadi sebenarnya kami itu tidak ada bakat itu. Akhirnya awal kami jualan itu tidak tercatat semua Mas. Jadi uang masuk keluar lagi, masuk keluar lagi. Tapi di suatu waktu kita mikir, cukup ya sebenarnya gitu loh. Berarti kan cobain kalau ditulis gitu kan. Artinya bisa ketahuan angkanya segala macam. Dan sekarang ditulis semuanya. Ya sudah mulai ditulis, tapi belum bagus juga. Maksudnya masih ada yang mungkin terlewat. Kadang kan kita ngeremehkan belanja yang
misal titip nanti titipan ya belikan kemangi tuh. Kemangi kan paling 3.000 Mas. Iya. Udahlah 3.000 Iya, ya gitu. itu Padahal itu harus dicatat iya, ya. dicatat. Jadi ya kalau teman-teman mau bagus ya memang dari awal semuanya dicatat. Sekecil apapun. Detail ya. Mas Arif tadi disampaikan memang ada usaha rental ya itu ya. Tapi tidak bertahan lama ya. Mungkin berapa lama itu, Mas? Ya kalau dibilang sampai sekarang masih ada masih Mas. Masih ada alatnya. Masih ada yang mau minjem ya masih ada. Masih ada. Oh seperti itu. Tapi ada di mana ini? Nggak jalan. Jadi sebenarnya kan dulu bagus sebenarnya Mas. Permintaan Bagus bos, yang nyewa banyak. Ya pasti keluar lah Mas. Namanya naik gunung setelah ada film 5 cm itu kan. Wah, orang yang nggak pernah naik gunung pun terpengen naik gunung kan. Dan kalau beli mahalnya kan rental. Ya bagus. Terus temen yang bantu itu menikah, pindah keluar pulau. Terus saya nyuci tenda sendiri, nyuci tas sendiri, dibantu istri ya Mas ya. Cuma kok capek banget saya gitu. Terus kan kalau nyuci tenda itu beda sama nyuci baju ya Mas. Besar. Terus masih harus hati-hati dan lain sebagainya, itu kan yang bikin sebenarnya capek. Perawatannya yang capek akhirnya. Saya sendiri yang kalah sama malesnya saya sendiri sebenarnya Mas. Jadi wah, kadang itu di rumah ready itu ya, ready Mas. Keluar. Dulu masih kayak gitu karena memang itu tadi mentalnya belum kebentuk Mas. Masih kalah sama males lah, inilah gitulah. Padahal padahal sebenarnya kalau orang mikir bisnis kan itu duit itu kan gitu, itu uang itu. Cuma kan karena dulu mentalnya memang masih mental ya pengen-penginan gitu, terus nggak yang seserius pengen digeluti secara serius ya, akhirnya kayak gitu. Dapatnya akhirnya ya mengikis ya, walaupun masih ada yang minjem tapi 1-2. Tapi sampai sekarang masih ya. Ya kalau dibilang masih tapi ya ada orang pinjem lah maksudnya. Masih lah. Yang menanyakan tuh masih banyak ya. Mas ini Mas itu. Karena ya, dan mungkin sekarang yang masih bagus itu karena saya kan ada link kan Mas akhirnya Mas. Jadi link alat jual beli alat pendakian yang murah kan ini. Nah, kayaknya kalau teman-teman butuh itu kadang Mas carikan itu yang bisa ngambil dari situ juga bisa gitu kan. Tapi kan ya nggak serius dulu karena memang sekarang juga sudah ngerjakan yang lain, jadi waktu-waktu kan akhirnya kalau kayak naik gunung itu kan reputasi yang punya juga dilihat Mas. Oh seneng bah gunung tenan murah tadi. Jangan memang mengirim itu orang muda saja gitu. Kan juga menentukan untuk orang mau nyewa ke situ, ngobrolin gunung sama situ gitu. Betul. Ini ya kan sekarang juga sudah jarang ya, bukan jarang, hampir nggak pernah ya. Sudah sibuk yang lain kan Mas, terus mau nyempetkan juga kadang kita mikirnya wah capek nanti lidur harus istirahat berapa hari kan gitu. Kalau Mas Arif sendiri asli mana? Saya itu nggak jelas sebenarnya. Aslinya nggak jelas tuh. Saya itu lahirnya di Serang Mas. Oh Serang, Banten. Cuma orang tua Wonogiri. Pas itu merantau kerja di sana. Ya akhirnya dibawa ke Wonogiri. Setelah lahir kecil itu dibawa ke Wonogiri. Maksudnya kecilnya di Wonogiri sampai SD, SMP ke Solo sekolah. Udah ngekos saya Mas SMP Mas. SMP ngekos. Jadi SMP SMA itu udah ngekos di Solo. Jadi saya malah di Wonogiri itu sebentar malah. Makanya kalau saya mau bilang saya orang Wonogiri, tapi karena keturunan Wonogiri, saya di Wonogiri itu cuma sampai SD kelas 6. Maksudnya cuma bukan berarti nggak pulang ya. Cuma yang di sana lama itu ya sampai SD kelas 6 itu. 6 tahun di Solo, habis itu SMP SMA. Kemudian kuliah di Jogja dari 2010 sampai sekarang. Kan kalau mau dibilang saya paling lama di Jogja. Berarti merantau ya, jadi bukan asli sih. Enggak, kebetulan dapat orang Sleman. Berarti merantau di sini ya luar biasa sih. Menurut saya rekan-rekan semuanya bahwasanya kalau kita mau mengembangkan atau tambah pengalaman memang bisa di kota sendiri atau mungkin di kota orang lain. Bahwasanya kita itu tadi kita punya niat, punya tekad. Insya Allah teman-teman semuanya nanti bisa menemukan jalannya atau mungkin menemukan tujuannya. Yang penting dari diri kita bahwasanya kita terbentuk mental ya Mas ya. Mental itu yang utama syarat menjadi wira swasta, pengusaha atau mau jadi karyawan. Tapi sebagai contoh ini Mas Arif bahwasanya beliau bisa menjalani
dua profesi, yang satu sebagai karyawan yang tadi disampaikan sebagai kepala madrasah, yang kedua sebagai wirausaha Sego Opung 99. Itu yang sangat menginspirasi, karena tidak jarang orang bekerja berwira swasta, ternyata wira swastanya jalan, dia meninggalkan pekerjaan, atau kalau tidak jalan masih bekerja wira swasta tapi tidak bisa berjalan seiringan. Tapi Mas Arif bisa memberikan contoh. Ini contoh, jadi bukan kebanyakan orang kan kiat tipsnya bagaimana bisa membagi waktu, atau mungkin pikirannya bagaimana istirahatku piye Mas, lah usahaku kalau gajiku gede, gajiku kadang kan seperti itu, gaji itu enak Mas, tiap bulan saya dapat Mas. Kalau usaha itu kadang banyak, kadang sedikit, kadang nggak laku, bahan baku sudah saya siapkan tapi ya malah hujan. Nah itu kan dilemanya, atau mungkin membuat orang dilema, ragu-ragu. Tapi ini pilihan Mas Arif ini dari tadi yang disampaikan 2022 sampai sekarang kan, jadi selama itu juga kalau boleh tahu kerjanya dari tahun berapa yang di Solo ini? 2019. 2019. Berarti ya luar biasa. Jadi ada dua pemasukan, dua pikiran, dua tenaga, betul kan Mas? Jadi dari satu sisi sekolah, terus apa ya cita-cita Mas Arif ya mungkin yang belum tercapai. Ya ini kan ada orang, aku pengennya tuh seperti ini, aku pengennya kan, kita itu ya, yang belum tercapai, dan itu saya harus tercapai berapa tahun lagi, plan jangka panjangnya gitu. Cita-cita banyak ya. Cita-cita menjadi insinyur Mas. Jadi kalau ya, dulu kan orang dulu gitu kan Mas ya. Iya. Nonton saya kan Sidul Mas, orang Sidul kan bapak insinyur Indonesia. Jadi kalau orang bertanya mau kayak Sidul gitu. Iya. Nggak tahu ya, anak sekarang relate nggak sama Sidul ya. Kalau saya kan masih ke Sidul. Apa cita-cita sekarang akhirnya gini. Pernah ada obrolan sama istri tuh. Kita pengennya akhirnya, kan saya sama istri kebetulan kuliah pendidikan Mas. Maksudnya pendidikan itu guru. Iya, pendidikan guru. Akhirnya kami cita-cita yang kedepannya besar ke depan tuh pengennya bahwa memang Mas, kalau kita bilang tadi sumber pemasukan itu kami pengennya memang dari usaha. Akhirnya untuk pendidikan itu kami inginnya pengabdian ya. Cita-cita kami terbebas, maksudnya terbebas tuh besok mikirnya ketika ngajar, ketika bekerja di instansi pendidikan itu nggak ngejar istilahnya gajinya gitu. Iya, betul. Jadi kami pengen merdeka dari itu, dan kami pengennya usaha ini yang menyokong kami gitu. Jadi akhirnya ketika karena kami senang di pendidikan, bahkan kalau saya mau cerita Gazebo ini sebenarnya kami bikin itu buat biarkan istri saya kebetulan ngajinya lebih bagus dari saya kan itu Mas. Kalau ada teman-teman, adik-adik atau siapa yang pengen belajar ngaji itu biar di sini kami sediakan tempat ini. Jadi makanya kami pengen membukanya itu dari itu, bisa yang kami bisa kasih itu pendidikan gratis itu dari itu. Nah, kami pengennya itu ya kayak gitu, bahwa besok itu kita itu dihidupi dari usaha, terus pendidikan itu ya pengabdian gitu. Pengennya itu ya. Cuma memang sekarang belum terlaksana. Istilahnya masih memang kami menggunakan dua sumber itu, istilahnya kalau kita bilang ya. Niat dulu. Ya cita-cita tadi ya. Niat dulu, ada harapan. Memang kalau saya rasa kalau misalnya kita hidup atau mungkin tidak ada tujuan, cuma mengalir itu aja, kita juga nggak ada kredit, nggak ada manfaat. Setidaknya ilmu pengalaman kita bisa bermanfaat bagi orang lain ya, sebagai bekal kita jariah nantinya ya Mas ya. Kan kalau kadang itu sering nanya, Mas kalau belajar berapa? Kalau misal kesini, saya sering nanya, yang minta diajarin ngaji, nanya berapa? Nggak usah gitu. Saya pengennya gitu, dari kecil dulu gitu. Cuma nggak usah. Terus kalau diminta ke sana jadi pembicara apa gitu, gimana berapa Mas anunya ini? Nggak usah gitu. Kita pengennya, dan itu pengennya semua besok ketika yang butuh ilmu kita itu ya nggak usah, kita jawabnya gitu loh, maksudnya nggak usah dalam hal itu, tapi ya masih ke depan, semoga itu ya bisa terrealisasi dalam waktu cepat. Amin ya. Ya memang ya suatu cita-cita lah. Jadi teman-teman semua, saya harapkan mungkin dari satu sisi bahwasanya kita punya harapan bahwasanya kita memiliki tujuan hidup. Yang pertama kita untuk bisa bermanfaat bagi diri kita, keluarga, dan ataupun orang lain. Itu yang utama ya.
bisa bermanfaat sebagai bekal kita juga nantinya, dan bahwasanya kita bisa membuat sesuatu yang bisa eh, orang-orang itu kita bisa membantu sesama lah, itu mungkin seperti itu ya Mas ya. Ya, bismillah. Iya, amin amin amin. Termasuk ini semoga juga bisa membantu orang Ya, lain. amin Gak amin, cuma amin. membantu saya. Oh, gitu. Amin amin amin. Ah, kalau mungkin mau pesen nanti untuk sego obong itu mungkin nanti bisa nomor di sini ya Mas ya. Nomor di sini nanti bisa disampaikan, atau untuk daerahnya ini alamatnya di mana Mas? Ini di perumahan Geraha Bangun Tapan, Mas. Geraha Bangun Tapan ya. Ya, Untuk Jambidan Jambidan. Kalau nomornya Mas, nomor yang bisa dihubungi? 0812 Iya, 29 iya. 88 2956. Siap. Nah, nanti bagi teman-teman yang mau mau order ataupun mau mengicipi dari sego obong 99 bisa nanti menghubungi bisa menghubungi dari Mas Arif ya, Iya. langsung nanti ya. Jadi mungkin dari sini ya. Tapi kalau mau enak datang ke lapangan, Mas. Oh, datang ke lapangan. Jadi ya. setiap Jumat, Sabtu, Ahad itu nanti ke lapangan Jambidan. Lapangan Jambidan di sana ya. Ya, jadi nanti untuk Google Map ada nggak? ya lapangan Jambidan aja. Nanti Oke, pasti berarti memang disarankan ke sana aja ya. ya ke lapangan Jambidan karena di sana kan makan langsung bakaran baru. Ya. Langsung dibakarkan, ada lauknya tambahan, misal ada suntukan, ada minumnya juga, terus pemandangannya ya lapangan. Ya, itu ya. Gitu. Jadi bisa mungkin ketemu Mas Arif juga ya, bisa tanya-tanya, bisa saling tanya-tanya, inspirasi, bisa foto-foto segala macam. Kalau di online sudah ada ya Mas ya? Ya kalau di lapangan ya di online sendiri untuk pesanan, apabila tidak bisa nih GoFood bisa, ya. Shopee Food bisa, semuanya ada ya. Grab bisa gitu. Cuma ya yang paling aktif ya yang di lapangan. Kalau di rumah kadang enak sih, ya. Karena kita misal sudah ada order by WA yang banyak, akhirnya online kita nggak bukain di rumah. Gitu ya, beli di Lampung. Ya mungkin itu juga sih Mas, selama ini mungkin kita kan punya inspirator atau mungkin saya tuh sangat tertarik dengan ide dan pemikiran dia lah. Mungkin Mas Arif ada siapa mungkin yang ada kiblatnya, istilahnya saya tuh suka orang seperti siapa kayak gitu yang bisa membuat saya semangat, karena memang kalau tidak ada duplikasi dari itu kadang ya cuma biasa saja ya Mas ya, jadi mungkin pengusaha atau mungkin gimana yang bisa bermanfaat dari orang kan dengan seperti itu kan. Saya kadang gini Mas, kalau saya jadi inspirasi itu mungkin naif ya, orang kan bilang ya. Yang pertama orang tua. Kenapa orang tua Mas? Kalau dengan mungkin Mas Helga juga berpikir. Mas Helga berapa bersaudara? Saya 3 bersaudara. Kuliah semua. Iya betul. Malah kita mikir orang tua saya kerjanya apa, tapi kok bisa nguliahin 3 anak kan gitu kan. Gitu ya. Gitu ya. Kadang kita kan apa yang bisa kita lihat dari orang tua selain semangatnya kan. Kalau kita bilang kan ya orang tua itu apa-apa dikerjain buat anaknya gitu. Kalau saya mikir kan juga saya 4 Mas. Ya. Yang 3 kuliah. Saya bahkan alhamdulillah bisa sampai S2. Adik saya sekarang masih ada yang SMA. Ya masih dibiayai Mas, kalau kita mikir ya orang tua kita apa yang bisa kita tiru dari orang tua kita, karena kita bisa ngeliatnya kan cuma semangatnya ya. Tapi mereka juga tidak akan pernah mau cerita bapak tuh gini loh, gini ibu tuh gini. Tapi kok yang nggak kita tahu dari apa yang mereka usahakan itu dia bisa ngidupin kita sampai sekarang loh gitu. Nah, itu sebenarnya kalau saya bilang inspirasi yang kadang orang bilang naif, mesti karena orang tua. Ya enggak, kalau kita mau berpikir, teman-teman mungkin juga mau coba dilihat orang tua kita bisa sampai kita seperti sekarang itu. Mereka tuh ngapain tuh sebenarnya kan gitu ya. Selain kalau kita perjuangannya, akhirnya kan kita ya berjuang. Setidaknya kalau sering bapak saya nasihatin tuh selalu bilang pokoknya kalau bapak itu enggak mau anak-anaknya tuh enggak lebih bagus dari bapak gitu. Makanya lah itu kan kalau kita ngeliat dia kerjanya apa, ibu kerjanya apa, tapi kok bisa sampai kita mentas semua itu loh Mas. Ya itu kan kadang nggak kita pikirin sebenarnya. kita muluk-muluk melihat ini, melihat itu, melihat ini loh yang deket ini loh gitu. Nah, yang paling nyata. Dan nggak pernah kita korek. Itu kan kadang kita mungkin ngobrol sama orang tua nggak sejak itu kan Mas. Iya betul. Pak kerjamu maksud gimana tuh Pak kok bisa gini, gimana tuh Pak, kan kadang gitu. Pasti ya mereka cuma bilang ya kerja kan gitu. Akhirnya kan iya. Itu sih. Jadi kalau saya bilang, kalau ditanya siapa sih yang inspirator saya, ya mungkin orang tua Mas. Karena kalau saya bilang ya itu,
mereka itu tanpa pernah bilang ini itu memotivasi orang, tapi dia bisa mentaskan saya sama kakak saya sama adik-adik saya gitu. Itu kan nggak, itu mungkin dirasakan orang lain Iya, gitu. luar biasa. Ini teman-teman semuanya, ini saya kadang ya kita mempunyai tokoh inspirasi Ini siapa-siapa itu, tapi kadang kita lupa sendiri bahwasanya yang sangat berjasa buat kita dari kecil sampai saat ini adalah orang tua. Itu orang tua, tidak ada orang tua itu yang menjerumuskan anaknya, tidak ada orang tua itu yang kepengen anaknya susah. Mereka berusaha bahwasanya kita bisa seperti karena orang tua, bukan karena orang lain. Jadi alangkah baiknya kita tetap yang menjadi contoh atau mungkin tokoh inspirasi kita adalah orang tua. salah satunya itu ya. Salah satunya seperti itu. Yang ada tuh kadang orang tua itu pinter, cuma kita sok lebih pinter dari orang tua. Nah, itu karena mungkin Dinasehatin, kayak iya kayak gitu. aku sing sekolah itu, padahal kita tuh gimana Bisa tuh seperti karena dia siapa, gitu ya. Kalau mungkin orang tua tidak, mungkin tidak. aku pinter ya, kamu pinter tuh di sekolahin kan gitu, kamu pinter tuh pergaulanmu tuh dibiayain Iya, kan. nggak cuma setahun bergaul aja. Pola pikirmu terbuka Fasilitas. itu karena ada fasilitas, walaupun nggak terlihat fasilitas itu gitu. Tapi kita ya itu Ya. merubah persepsi ya dari diri kita lah untuk kemudian mungkin ada pesan buat orang tua, doa atau mungkin Ya, saya mau doain orang tua tuh kadang gini mas, Iya. saya tuh malu karena ibadah saya tuh nggak sekuat ibadah orang tua saya. Yang pertama itu, Oh gitu. wah ini dosa saya aja lebih banyak dari mereka kadang. Tapi kadang saya, ya itu tadi, anak tuh kadang kalau nggak ngerasa lebih pinter, ngerasa lebih benar. Betul semuanya itu. Iya, kalau saya ke orang tua itu saya, ya doanya pasti ya doa orang tua standar ya mas. Iya. Cuma kalau apa harapan yang dikasih ke orang tua itu, alhamdulillah saya di akhir-akhir ini tuh orang tua saya itu selalu memberinya bukan lewat omongan mas. Mereka itu sudah seperti meninggalkan apa yang mereka kejar selama ini karena sudah ngelihat anak-anaknya sudah seperti itu. Iya. Dan akhirnya semua difokuskan kepada ibadah. Nah, akhirnya ketika saya mau berpesan ya, saya sendiri bingung. Kalau harapan ya semoga diberi kesehatan. Iya. Pasti bisa standar Iya, ya. iya. Terus lebih apa? Semoga kalau saya mah semoga saya bisa menerima mereka terutama dalam hal ibadah. Kalau saya tuh saya bilang saya tuh kalah sekali ibadahnya sama bapak saya kalau gitu. Karena kalau dibilang secara fisik mungkin lebih ini, saya Iya. mungkin ke masjidnya lebih rajin. Rajinnya itu bukan yang rajin. Kalau bapak saya itu ngasih contoh itu bukan yang ke masjidnya itu ya adzan ke masjid enggak. Kalau bisa saya ngadzan. Gitu Sebelum saya adzan ya saya mandi dulu. Oh gitu ya. Wah, istri saya ini adalah orang salah satu yang mas, yang melihat ini. kalau orang asing tuh ini ngopo tuh gitu. Istri saya itu selalu ngeliat bapak itu orsian banget ya. Karena apa? Sehari itu mandi ya kayak sholat mas. Oh, Mau sholat tuh mandi. Makanya kalau saya mau berharapnya saya bisa niru iya. itunya bapak saya ya ibadahnya. Oke, tapi ya semoga selalu Allah beri sehat. Amin. Terus kalau memang apa namanya? Ya semoga bisa ngelihat anaknya bisa jadi orang kok kan gitu. Amin. Ya. Ini untuk terakhir kalinya Mas Arif mungkin bisa disampaikan tips atau kiat-kiat seperti apa bagi mungkin para sahabat UMKM. Jadi alangkah baiknya seperti apa itu mungkin berdasarkan pengalaman sendiri Mas Arif. Ya kalau saya mau bilang, kalau saya jadi contoh ya, saya belum bisa teman-teman untuk jadi Ya. contoh. Mungkin kalau berbagi pengalamannya seperti itu tadi, cuma saya dapat wejangan dari teman itu ini bagus mas. Jadi gini, kalau kamu usaha jangan langsung mikir kamu untungnya berapa. Yang malah kamu harus pikirkan dan kamu siapkan adalah kamu siap rugi dulu. Iya. Karena nggak bisa, ya bisa, tapi nggak banyak. Orang jualan langsung lakunya banyak, lakunya besar. Itu tetap butuh perjuangan. Orang yang laku banyak dan besar viral itu, yang dipersiapkan lebih banyak dari kita yang nggak seperti itu. Makanya yang pertama mungkin mindsetnya kita perbaiki dulu mentalnya. Mental yang saya juga masih belajar sampai sekarang adalah bagaimana mental ketika kita menghadapi ujian dalam usaha kita itu. Karena memang kebanyakan teman-teman yang saya dengar ya mas ya, karena saya sendiri belum bisa memvalidasi secara langsung bahwa memang mental ini yang paling berpengaruh besar. Jadi 2 bulan nggak laku sudah. Padahal kita nggak tahu, jangan-jangan di bulan ketiga kita lakunya. Ya kita nggak tahu ya. Yes. Di lapangan itu memang salah satu yang
kuat dan karena kan di lapangan Jambidan tuh ada sisi utara sama selatan, Mas. Ya, Di utara tuh emang udah pasarnya jadi rame itu ya. rame ya. Selatan itu hanya dulu sebelum saya itu ada satu angkringan aja, Mas. Satu angkringan. Dan sekarang rame angkringan itu. Pas ketika kita tanya-tanya pas ke sana itu Iya. memang Masnya menyampaikan ya 3 bulan nggak ada yang beli, Mas. Paling 3 satu dua. Iya, Masnya kan Masnya aja 3 bulan, masa saya 1 bulan nggak laku? Lah ya. Saya sudah nyerah. Ya itu kan dan kayak gitu kan yang kita jadikan pelajaran. Jadi memang yang pertama paling penting tuh ya mental itu tadi, Mas. Mental ya. Karena sekuat apapun modal kita, sebesar apapun modal kita, kalau mental kita nggak kuat, minggu pertama nggak laku kita bisa berhenti. Betul. Tapi modal kita kecil, kalau mental kita kuat, inovasi itu akan muncul, cara itu akan muncul. Sangat menginspirasi ya. Iya. Sahabat UMKM semuanya, semoga yang disampaikan dari Mas Arif ini membawa inspirasi bagi kita semua, sukses bagi kita semua, bahwa tidak ada kata menyerah. Yang penting kita utamakan, kita niatkan mental kita, bahwasanya walaupun modal kita banyak, modal kita tidak ada, tapi yang utama mental itu, dan dari mental itu nanti akan terbentuk, jangan menyerah, fokus dan konsisten apa yang kita akan jalani. Ya, mungkin gitu dulu dari kami, ya mudah-mudahan sangat menginspirasi dari Mas Arif. Saya terima kasih sekali bisa Sama-sama, ketemu, Mas. bisa sharing-sharing. Ke depan kita bisa ketemu lagi teman-teman sahabat UMKM, bertemu dengan para inspirator yang lebih dan lebih luar biasa. Salah satunya tadi yang hari ini luar biasa dengan Mas Arif. Terima kasih, sehat lancar semuanya. Saya doakan. Terima kasih Mas Mas Ilka, ya. sama-sama. Nanti berjumpa di lain waktu lagi. Siap, mampir Mas ke lapangan. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Ya. Sampai jumpa lagi. Ya. UMKM luar biasa. Aku udah di briefing, Mas.